Enak juga nih. Masih bersama dengan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Daeng Muhammad Fakih, yang memimpin langsung organisasi dokter-dokter yang sekarang menjadi pahlawan kesehatan, frontline, paling depan dalam rangka untuk menangani masalah corona, COVID-19 yang sekarang melanda Indonesia. Dok, sudah dengar ada kelompok masyarakat gitu yang menentang dites ya? Ya. Bagaimana sikap ini atau pendapat dari? Jadi begini, enak juga nih. Sebentar dok, jangan jawab dulu dok. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Jadi memang kita prihatin sekali. Jadi ini tugas yang berat bagi kita semuanya ya, bukan hanya pemerintah ya. Untuk meyakinkan masyarakat bahwa strategi pemeriksaan itu adalah strategi utama dalam penanganan kasus di semua negara. Mempercepat dan memperluas testing itu adalah prasyarat agar kita bisa mengendalikan penyakit. Karena dengan testing yang cepat, luas dan akurat, itu kasus-kasus di komunitas itu cepat ditemukan. Kalau cepat ditemukan, berarti kasus itu kemudian langsung diisolasi. Dengan isolasi itu berarti kan dilokalisir. Kalau ada masyarakat-masyarakat yang mungkin dengan berita hoak yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kemudian menolak tes, itu akan terhambat upaya pengendalian infeksi, penemuan kasus, deteksi secara luas dan cepat, itu akan terhambat. Kalau itu terhambat, maka banyak kasus di lapangan yang tidak ditemukan. Kalau tidak ditemukan, dia berpotensi menularkan ke yang lain. Itu yang kita khawatirkan, sehingga memang penolakan seperti ini harus kita cepat tangani untuk Ini lihat dok di tayangan ya. Ini di Bali nih dok. Di Bali ya. Ya, kayaknya ya. Ya ini kan nggak pakai juga ya. Social distancing, nggak ada masker. Ya ini yang memang kita khawatirkan. Ini pekerjaan berat bagi kita semua, meyakinkan masyarakat. Apa yang dilakukan oleh IDI untuk sebenarnya di masing-masing di masing-masing daerah kita sudah kampanye ya dengan berbagai cara. Oke. Tapi sekali lagi nih, sebenarnya terminologi bahwa petugas kesehatan itu garda terdepan agak keliru sebenarnya. Yang benar itu petugas kesehatan itu benteng terakhir. Benteng terakhir. Garda terdepan tuh bagaimana masyarakat tidak sakit, yang sehat tidak tertular. Dan itu garda terdepannya justru komunitas masyarakat. Sehingga dari situ, melihat kampanye seperti ini dan masyarakat sekarang agak enteng begitu. Oke. PBID selain dengan jejaring ID di seluruh daerah, kami ingin sowan sebenarnya ke pimpinan-pimpinan komunitas masyarakat itu bagaimana nih upaya bareng menyadarkan anggota-anggotanya bahwa testing tidak ditolak, kemudian disiplin protokol kesehatan, karena hanya itu kemudian infeksi ini bisa dikendalikan dan bisa berhenti. Kalau di masyarakat tidak dilakukan itu, infeksi terus akan bertambah. Kalau terus bertambah, ya kapan selesainya? Dan kami secara subjektif ya, petugas kesehatan sangat khawatir kalau bertambah terus. Kapan selesainya? Kapan selesainya begitu? Ya. Apalagi kalau kemudian pertambahan kasusnya melampaui kapasitas pelayanan. Kalau sekarang kapasitas pelayanan kita masih aman hingga saat ini? Masih tercover ya, tapi kami sudah dapat informasi dari beberapa rumah sakit di Jakarta sekarang sudah mulai khawatir lagi. Khawatir karena terjadi melanda ini angka. Khawatir terjadi lagi seperti di awal-awal. Nah, ini yang perlu disampaikan betul ke masyarakat. Jangan lengah, jangan enteng. Kerja boleh gitu. Ya, tiba-tiba di Jakarta angkanya menjadi membesar. Dan beberapa kantor ada mall dianggap sebagai banyak sekali ya zona merah katanya ya. Iya, betul. Kenapa dok di
kantor-kantor yang hebat-hebat, justru saya pernah dengar yang terkena banyak banget. Sebenarnya memang sederhana sebenarnya. Ya. Supaya kita tidak tertular, kita harus disiplin pada protokol kesehatan. Nggak boleh lengah kita. Nah, kadang-kadang karena budaya kita silaturahmi ini kuat banget, waktu bekerja protokolnya dikerjakan, tapi saat-saat tertentu misalnya istirahat, makan bersama, dibuka makan bersama itu. Saya dengar yang paling banyak terkena justru di kantin karyawan itu katanya. Betul, di kantin kemudian di toilet, bareng-bareng ke situ sambil ngobrol. Itu persoalan sebenarnya. Penularan justru di tempat-tempat seperti itu. Di mana kita melonggarkan pertahanan ya? Iya, dan di ruang tertutup biasanya kan. Kalau AC, kan AC-nya AC sentral tuh, gedung-gedung itu. Ya. Itu ada pengaruh nggak? Mungkin terhirup, kalau tadi teori airborne itu. Ya sebenarnya memang dalam suasana seperti ini, kita mengharapkan udara di daerah-daerah yang tertutup yang ber-AC itu, dipasang alat atau dibikin modifikasi supaya aliran udaranya bisa dijamin berganti. Nah, itu kita secara teknik nggak ngerti ya, tapi orang kesehatan selalu menyarankan seperti itu. Kemudian tetap protokol kesehatan tetap dipakai, tidak boleh terlalu lama, interaksinya tidak boleh terlalu lama, karena semakin lama interaksi, kemungkinan virus masuk semakin besar. Sanitizer penting? Ya betul ya? Ya penting karena untuk cuci apapun, cuci tempat tempat kerja kita, misalnya pegangan pintu, meja, kursi yang sering kita sentuh, alat gadget kita, kemudian tangan kita sendiri. Nah, itu harus dikerjakan. Kalau enggak tertib, yang cita-cita kita, ini kan cita-cita kita bersama nih, mau bekerja produktif gitu, tapi selamat tidak terinfeksi. Kalau itu kita tidak disiplin, walaupun ada yang paranoid banget ya, semuanya disemprot-semprot itu. Sebaiknya dengan kondisi sekarang, mungkin paranoid itu lebih baik daripada enteng. Daripada menganggap enteng. Selain kantor, ada area lain nggak, dok, yang harus kita perhatikan juga? Yang biasanya berkerumun, beraktivitas banyak, misalnya pasar. Pasar tradisional. Itu perlu diatur. Tempat masuknya di mana, tempat keluarnya di mana, alurnya. Memang kalau kita mau beraktivitas produktif tapi tidak tertular, effortnya memang harus kita lakukan. Pendisiplinan untuk ngatur supaya. Sekarang masyarakat udah kembali berolahraga ya, memanfaatkan Car Free Day. Tapi tetap boleh, hati-hati. Harus jaga. Karena ada klaster yang kelompok goes itu kan. Nah, itu menunjukkan mestinya dia sehat dengan olahraga. Kenapa kena? Saya khawatir saat istirahat, ngobrol bersama-sama, maskernya dibuka. Nah, itu yang perlu hati-hati. Baik dok, banyak sekali yang kita bisa. Semoga masyarakat mendengarkan pada malam ini dalam rangka kita supaya secepat mungkin kita bebas dari corona. Silakan makan. Kita akan kembali setelah yang berikut ini.